sejahtera Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sama-sama kita katakan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, katakan, berkati hidupku. Sekali lagi, Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya.
Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Yesus kau baik, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Tuhan. Makasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh
Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Yesus setia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh bersama dalam berkat pagi, dan percaya bahwa kebaikan Tuhan itu yang membuat kita ada sampai hari ini. Yang setuju boleh katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali boleh bersama menyembah Tuhan lagi dengan gitar ya. Kemarin ada beberapa halangan gak bisa menyembah Tuhan dengan gitar ya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang tangan yang kuat, saudara ya. Jadi ada satu firman Tuhan yang kisah dalam Alkitab, dan setiap saya membaca ini saya rasanya bahwa betapa Tuhan itu hidup dan sangat luar biasa. Dalam Keluaran dari pasal 6 ayat 1 sampai ke 9, saudara. Di situ dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya. Jadi saudara, kalau kita tahu firman Allah ini berbicara tentang ketika Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar, saudara ya. Dan kemudian dikatakan ada statement berkali-kali dia bilang, Tuhan dengan tangannya yang kuat, dikatakan tangan yang kuat akan memaksa Firaun, tangan yang kuat akan menjamah hatinya sehingga dia akan yang mengusir mereka dari negeri itu. Saudara, ayat selanjutnya berkata seperti ini, saudara. Dalam Keluaran 6 ayatnya yang pertama dikatakan, selanjutnya firman Allah kepada Musa, ayat kedua, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Sudah, jadi dia sudah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Jadi yang kita suka bilang El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah yang lebih dari cukup. Dia sudah menampakkan diri sebagai Allah El Shaddai, tapi dikatakan bahwa dia belum menyatakan namanya. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri, saudara. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tapi tetap tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat
akan perjanjianku. Sebab katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, akulah yang akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Saudara, berulang-ulang dikatakan bahwa aku akan mengangkat engkau menjadi umatku dan akan menjadi Allahmu. Aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang di Mesir. Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Saudara, berulang-ulang Tuhan menyatakan diri bahwa ada tangan yang kuat. Tanganku cukup kuat untuk menjamah, untuk melembutkan hati Firaun, untuk membuat bangsa Israel boleh keluar dari perbudakan, dari kerja paksa. Saudara ya, ruda paksa. Dan firman Allah berkata, kerja paksa, saudara ya. Jadi akan membebaskan bangsa Israel dari kerja paksa. Di sana orang-orang diperbudakan, mereka juga wanitanya karena namanya jadi budak itu bisa diperkosa, bisa dipekerjakan sebagai pekerja seks, maksudnya diperbudak. Mereka bisa tiba-tiba begitu disuruh pekerjaan-pekerjaan berat, mereka bisa kemudian meniduri para budak-budak itu dan mereka tidak punya hak apa-apa. Saudara, untuk memperlakukan seperti apapun itu sudah bagian mereka, karena mereka ini budak. Dan yang menjajah ini artinya berkuasa atas budak-budak ini. Kadang ada orang-orang yang memang keluarga-keluarga yang anak-anaknya mereka punya hutang, kemudian tidak bisa membayar. Biasanya anak-anak kemudiannya itu juga menjadi orang yang kemudian diperbudak. Jadi sudah sangat sulit. Sehingga saudara, Alkitab mencatat kemudian dikatakan, aku telah mendengarkan suara dari seruan erangan. Dikatakan ayat 4, tapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan Tuhan ingat akan perjanjian. Saudara, bayangkan Tuhan berjanji, kemudian bangsa Israel kemudian ada dalam kesulitan. Tuhan bilang bahwa aku telah mendengar eranganmu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, dia katakan ketika dia mendengar erangan umat Israel, dia ingat akan setiap janjinya. Saudara, ketika kita berdoa, ketika kita menangis, ketika kita berseru kepada Tuhan, saudara, Tuhan bukan hanya menolong kita, tapi dia akan ingat setiap janji-janji yang dia telah berikan. Dan itu kita terima, kita yakini, kita baca, kita renungkan, dan itu buat aku, buat kita. Saudara, sebab itu apa yang kita perlu lakukan? Ingat apa janji Tuhan. Saudara, kita selalu harus membacanya. Karena kalau kita membacanya, kita kemudian mengingatnya, dan kita boleh kadang menceritakan kepada Tuhan. Kita pegang setiap janji Tuhan. Karena firman Allah berkata, ketika kita berdoa, dia ingat kita, dia ingat janji firman-Nya. Hari ini kita mungkin tidak diperbudak dengan perbudakan pada waktu Mesir, tapi kadang kita diperbudak dengan ketakutan, dengan dosa, dengan ikatan, dengan ketakutan masa lalu, dengan semua hal yang akan menghalangi kita untuk berjalan. Dan kita lupa bahwa kita tidak sendiri. Ada tangan yang teracung, tangan yang kuat, yang luar biasa, yang menyertai kita. Saudara, firman Allah berkata, aku telah menebus engkau, melepaskan engkau dari perbudakan, menebus engkau dari tangan-tangan hukuman yang berat. Dan saudara, ada satu firman Tuhan yang berkata bahwa ketika tangan kita lemah, saudara, ada tangan yang kuat. Saudara boleh tulis di live, tangan yang kuat. Tangan yang kuat akan menopang kita. Lutut kita goyah, ada tangan yang kuat akan memeluk kita, menggendong kita. Saudara, dia bahkan membebaskan kita dari semua ketakutan, perbudakan, dari setiap masa lalu. Dalam Yesaya 35:3, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi lutut kita bisa goyah, tangan kita bisa juga menjadi lemah. Tapi siapa tangan yang memegang kita, siapa tangan yang menyertai kita, itu yang akan membuat kita melihat dari tempat perbudakan, dari tempat yang penuh dengan ketakutan, kehilangan hak hidup, kemudian dibawa ke satu tempat yang penuh dengan janji-janji Tuhan. Sebab itu hari ini apa yang harus kita lakukan? Ingat, Tuhan menyertai kita. Ingat, dia berjanji, dia tidak lupakan kita. Ingat, ketika kita berdoa, dia dengarkan erangan kita, dia dengarkan seruan kita, dia lihat setiap air mata kita. Sebab itu terus berdoa, terus berserah, terus Anda mau cry out, mau berseru, mau teriak kepada Tuhan. Pastikan kita taruh dalam hati, dia mendengarkan dan tangannya yang kuat melepaskan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini Bapak Ibu yang dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, dalam semua hal yang menguasai hidup kita, membuat kita depres, membuat kita tertekan, saudara ingat,
tangan kuat yang sangat kuat memegang hidup kita, pegang keluarga kita, pegang hari esok kita. Jangan takut, maju terus berjalan. Engkau akan melihat kemenangan dan penyertaan Tuhan yang dahsyat membebaskan kita. Boleh buka tangan kita. Bapa, terima kasih, firman yang sederhana ini boleh menguatkan kami. Lutut kami yang goyang Engkau kuat, tangan kami yang lemah lesu Engkau kuatkan dan dipegang oleh tangan yang terajung, tangan yang kuat. Terima kasih Bapa, jadikan kami pribadi yang selalu percaya bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami orang telah dimerdekakan. Kami adalah pribadi yang disertai. Jika ada tangan yang kuat menyertai kami, kami tidak akan lemah, letih, lesu, menyerah dan kemudian meninggalkan Tuhan. Tapi kami bangkit, kami semangat, dan kami percaya janji Tuhan buat kami, buat keluarga kami, buat hari esok kami, buat seluruh panggilan Allah dalam hidup kami untuk mengasihi, mencintai, dan hidup sesuai rencana Tuhan. Kami mengucap syukur. Tolong setiap kami yang mengirimkan beban doa di live chat Tuhan, maupun di komentar, maupun di WhatsApp, yang sedang pergumulan. Ada yang sakit stroke, Tuhan sembuhkan. Ada yang sedang sakit jantung, Tuhan pulihkan. Tuhan, kami berdoa buat papanya Kathy, Tuhan, yang di Bandung, Tuhan pulihkan dari stroke, dari pembuluh darahnya. Dalam nama Yesus juga Papa Hendro sudah pulih bagian kakinya, diabetesnya normal, sembuh, lukanya tidak ada apapun. Kami berdoa juga buat Nita Gunawan yang di Singapura yang sedang menjalani operasi otak. Tuhan tolong kuatkan, hiburkan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati juga Inyul Tuhan yang di Bandung, pemulihan sempurna dari kanker. Juga Vero, pemulihan dari kanker sempurna. Tuhan, kami berdoa juga buat teman-teman keluarga yang sedang dalam pergumulan. Tuhan tolong, sedang dalam masalah. Tuhan tolong, sedang dalam setiap kesulitan. Tuhan tolong, dalam pergumulan. Ada yang mau menjual rumah, menjual tanah, dan semua usaha mereka. Tuhan tolong. Berdoa juga yang menyekolahkan anak, yang sedang berjuang membangun karir. Ada orang-orang yang ditipu, ada orang-orang yang ingin memiliki keturunan, ada orang-orang yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan kekecewaan, ditinggal oleh orang-orang tercinta. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan bebaskan, dan Kau menjawab setiap doa kami. Tidak ada yang Kau tidak dengar, Engkau jawab setiap kami di dalam nama Yesus. Bapa, kami mengucap syukur meteraikan firman-Mu yang sederhana. Mari Bapak Ibu buka tangan kita di hadapan Tuhan. Terima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hari ini, esok, sampai selamanya. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersama dalam berkat pagi ya. Beberapa waktu ada berkat pagi spesial ya, live saudara. Tapi ini live, maksudnya live praise and worship, dan juga ada firman Tuhan on site dan juga online. Dan hari ini kita boleh kembali lagi untuk bersama menyembah Tuhan bersama. Menyembah Tuhan, saya boleh main gitar lagi, kita boleh semangat sembah Tuhan lagi, dan yang pasti mendengarkan firman Tuhan dan menjadi kekuatan buat setiap kita. Jangan lupa bagikan jika Anda diberkati, dan juga tombol belnya dipencet, dan juga subscribe dan like-nya sebanyak-banyaknya, dan komen sebanyak-banyaknya. Bagi Bapak Ibu yang ada beban doa, jangan lupa, jangan sungkan hubungi kami. Anda yang mengalami pertolongan Tuhan, hubungi kami juga, dan ingin konseling, ada nomor yang tertera. Jangan lupa setiap malam jam 7, kecuali hari Rabu ada jam 6. Kita ada revival, ada healing worship, ada juga worship to the King. Dan pada pagi hari tetap sama berkat pagi. Yes, jangan lupa juga untuk follow TikTok dari Reward Church Official. Ya, saya dan suami ada di sana dari Reward Revival Worship Church, dan juga TikTok saya Jacqueline Selose Official, Instagram Jacqueline Selose Official, dan juga fanpage saya untuk ministry Jacqueline Selose Ministry. Thank you so much Bapak Ibu. I see you. God bless.